Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mencium bibir merah memikat Feng Qingcheng, dan berkata, "Xiao Qingcheng, fleksibilitasmu sangat bagus," ucap Tan Yun. "Penjahat besar, kamu menggertak orang lain." Pipi Feng Qingcheng memerah selama transmisi suara. "Penindasan sebenarnya masih akan datang," ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia memeluk Feng Qingcheng dan menekannya ke sofa. Malam semakin gelap, dan sofa penuh dengan perang. Tan Yun penuh dengan trik, memungkinkan Feng Qingcheng untuk sepenuhnya membebaskan dirinya. Setelah malam, Feng Qingcheng meringkuk ke Tan Yun dengan pipi memerah dan tertidur. Dia terlalu lelah. Setelah Feng Qingcheng bangun perlahan, dia mengangkat kepalanya, mencium dahi Tan Yun, dan berkata seperti nyamuk, "Aku sangat senang, lain kali kamu harus lembut dengan orang lain," ucap Feng Qingcheng. "Oke, tidak masalah," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia berbalik dan menekan Feng Qingcheng di bawahnya. Jantung Feng Qingcheng berdebar kencang. Kamu masih di sini, aku tidak punya kekuatan," ucap Feng Qingcheng. Dalam bagian selanjutnya pada bulan April, Tan Yun dan istrinya hangat setiap malam. Selama periode itu, Tan Yun dan Ouyang Qianqian sendirian di sebuah ruangan, dan Ouyang Qianqian selalu menghentikan Tan Yun pada saat yang paling kritis, mengatakan bahwa dia tidak siap secara mental. Tan Yun mengungkapkan pemahamannya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia katakan di samping telinga Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian mengangguk malu-malu. Keesokan harinya, matahari terbit. Jinglu mengendarai Shenzhou dan kembali ke pintu masuk ke Fierce Abyss of the Gods. Jinglu bertanya, "Saudaraku, kemana kita pergi setelah memasuki jurang para dewa?" "Ke Gua Suilianku," ucap Jinglu. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "Kita tidak akan pergi ke guamu, tetapi pergi ke God Swallowing Gua, yang merupakan bagian terdalam dari Fierce Abyss of the Gods. Ada gerbang pesona di dalamnya, dan bawahan kakak laki-laki, para dewa raksasa di alam liar dan raksasa hidup," ucap Tan Yun. Jinglu terkejut, "Ternyata mereka semua aktif di dalam," ucap Jinglu. "Baiklah," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Oke. Sekarang, ayo pergi," ucap Tan Yun. "Oke saudaraku," Jinglu tersenyum manis, "diperkirakan dalam 2 bulan, kita akan dapat mencapai kedalaman terdalam dari jurang para dewa yang ganas," ucap Jinglu. Kemudian, Jinglu mengendarai Shenzhou dan melaju ke jurang yang remang-remang dengan kecepatan tinggi di jurang para dewa yang ganas. Karena kecepatan penerbangan SHENZHOU yang sangat cepat, para dewa yang telah berlatih di jurang yang sangat dalam dan mencari harta karun tidak dapat menangkap jalur penerbangan SHENZHOU sama sekali. Pada saat yang sama, di kota Raja Dewa tertinggi, di rumah pameran, di aula kuno, kepala rumah, Zhan Peng, memandang Zhan Zi di depannya dengan ekspresi muram, dan berkata sambil berpikir, "Apakah Anda yakin pembunuhnya bukan bangsawan atau orang dari istana kerajaan, atau dewa besar?" ucap Zhan Peng. 100 tahun yang lalu, Zhan Peng berada di Lingxia Tianzun. Dia mendapat surat perintah penggeledahan di tangannya, dan kemudian mengirim 2 orang kuat untuk melindungi Zhan Zi, dan membiarkan Zhan Zi membawa surat perintah penggeledahan ke istana utama kerajaan para dewa dan bangsawan di alam dewa Hongmeng untuk menemukan pembunuh putra sulung dan keduanya. Zhan Zi yang sekarang telah kembali tanpa hasil, berkata dengan hormat dan jujur, "Iya, kepala keluarga, itu pasti, pembunuh tuan muda tertua dan kedua bukanlah keturunan atau pelayan bangsawan dan raja para dewa," ucap Zhan Zi. Mendengar ini, Zhan Peng terdiam. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Yah, patriark ini tahu. Sekarang kamu harus mundur dan berlatih." Secara tentatif dijadwalkan bahwa dalam 200 tahun, kamu akan pergi ke Hongmeng Divine Kota untuk mengamati satu persatu tentara yang baru direkrut. Patriark ini percaya bahwa suatu hari, si pembunuh akan ditangkap dan membalas dendam untuk Yuner dan Tianer, ucap Zhan Peng. Zhan Zi membungkuk dan berkata, "Bawahan ini patuh, dan bawahannya mundur," ucap Zhan Zi. Setelah Zhan Zi pergi, tinju Zhan Peng yang keriput mengepal erat, dengan suara berderit, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Yuner, Tianer, ayah akan membalaskan dendammu cepat atau lambat." "Pasti akan," ucap Zhan Peng. 2 bulan kemudian, Jinglu mengemudikan Shenzhou ke kedalaman terdalam dari jurang para dewa yang ganas,
dan digantung di luar gua menelan yang gelap dalam kehampaan. Setelah Tan Yun membiarkan semua orang memasuki Menara Lingqiao, dia menyingkirkan Senzu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun secara pribadi, dia terbang ke Gua Tunsen. Kemudian, dia membuka gerbang pesona dan memasuki tempat rahasia di mana dewa-dewa raksasa dari suku-suku besar liar tinggal. Setelah kembali ke tanah yang lebat, Tan Yun menyapa Patriark Dewa Raksasa Sunyi Besar dan Patriark Dewa Raksasa Desolasi Liar, lalu memasuki hutan kuno dan terbang ke kedalaman hutan. Kemudian, Tan Yun memasuki aula dewa-dewa liar tempat Dongfang Yusu dulu tinggal, dan mengorbankan Menara Lingqiao. Setelah Tan Yun membagikan ular Dewa Bumi dan mata air Dewa Surgawi kepada semua orang, dia memasuki Menara Dewa Lingqiao bersama semua orang, dan mulai bersiap untuk memurnikan ular Dewa Bumi untuk mundur dan berlatih. Tan Yun duduk bersila dan mengeluarkan lebih dari 1000 ular tanah dari cincin abadi. Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, ketika sidik jari terbentuk di dadanya, dalam sekejap, di langit di atas hutan di luar aula utama Dewa Liar, energi roh surga dan bumi yang kaya membentuk pusaran setinggi 10.000 kaki, mengalir ke aula utama Dewa Liar, berebut satu sama lain, di bor ke Menara Lingqiao. Setelah esensi ilahi yang mengepul dituangkan ke alis Tan Yun, ia langsung menuju ke kolam roh, di mana ia diubah menjadi esensi ilahi emas. Sementara Tan Yun melahap esensi surgawi surga dan bumi, dalam satu pikiran, seekor ular tanah naik ke udara, masuk ke mulut Tan Yun, mencapai perut bagian bawahnya, dan mulai memurnikan ular tanah yang membuat Tan Yun dan kecepatan kultivasi yang lain, peningkatan 100 kali lipat. Waktu berlalu seperti anak panah, waktu berlalu seperti sungai. Dalam sekejap mata, Tan Yun menghabiskan 1,2 juta tahun di Menara Lingqiao, dan akhirnya embrio ilahi Hongmeng keempat terkondensasi di kolam roh, yang berarti bahwa ia dipromosikan menjadi Dewa Bumi kelas 4. Dalam 1,5 juta tahun, Tan Yun memadatkan embrio ilahi Hongmeng kelima, dan memasuki Dewa Bumi kelas 5. Butuh 1,8 juta tahun lagi untuk memasuki Dewa Bumi kelas 6. Butuh waktu dalam 2,2 juta tahun, butuh 2,6 juta tahun untuk melangkah ke Dewa Bumi tingkat ke-7. Butuh 2,6 juta tahun untuk melangkah ke Dewa Bumi tingkat 8. Pada akhirnya, butuh 3,3 juta tahun untuk dipromosikan ke tanah tingkat 9. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, sudah jutaan tahun, di dunia luar baru saja berlalu 345 tahun lebih 2 bulan. Sudah waktunya untuk berlatih kematian kuasai tubuh, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng di tengah Lingqi, dan berdiri di dunia Hongmeng di langit, menatap ke bawah, cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah, dan berkata dengan tajam, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang tak tertandingi. Cairan surgawi Hongmeng, telanlah untukku, ucap Tan Yun. Segera, banjir cairan surgawi Hongmeng seperti naga naik ke udara, perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun, berubah menjadi untaian cairan Hongmeng, mengebor alis Tan Yun, dan mulai melunakkan tulang dan organ internal Tan Yun. Setelah 1,3 juta tahun waktu internal, cairan surgawi Hongmeng disempurnakan oleh Tan Yun, dan akhirnya budidaya puncak hegemoni kematian urutan ke-20 selesai. Memiliki kekuatan kuat untuk merobek dengan tangan kosong, artefak luar biasa tingkat keempat. Ketika Tan Yun dipromosikan menjadi Dewa Surga, ia dapat mengolah tubuh hegemoni cahaya tingkat 21. Pada saat itu, kekuatan supernatural baru yang menentang dewa akan diturunkan. Kemudian, ketika Tan Yun bersiap untuk berlatih, pengingat Sen Subing terdengar di benaknya, suami, Yukin, Xiao Xing, Meng Yi, Xiao, Zian, Yingying, Wuxin Sangshen dan saya telah menyentuh penghalang para dewa bumi. Sekarang jangan menyeberang malapetaka, tunggu sampai Anda menyeberangi malapetaka bersama. Cepat dan berkultivasi, ucap Subing. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, oke, saya mengerti, Anda semua meninggalkan Menara Lingqiao dan nongkrong di tanah rahasia, ucap Tan Yun. Tan Yun mengetahui bahwa tujuan Subing dan yang lainnya untuk tidak melewati malapetaka adalah karena setelah berhasil melintasi perampokan, mereka harus tiba di kota ilahi Hongmeng untuk bergabung dengan tentara dalam waktu 10 tahun. Hanya dalam 10 tahun di luar, Menara Lingqiao hanya 3,65 juta tahun. Selama periode ini, sulit baginya untuk menyentuh penghalang para dewa. Oleh karena itu,
Sen Subing dan yang lainnya harus menunggu Tan Yun dan yang lainnya menyentuh penghalang Dewa Surgawi sebelum mereka dapat melewati malapetaka bersama, dan kemudian pergi ke kota ilahi Hongmeng bersama-sama. Setelah transmisi suara, Tan Yun menahan napas dan dengan cepat mencapai keadaan di mana hatinya seperti air yang tenang, dan mulai mundur dan berlatih. Dia lupa waktu, dia lupa segalanya. Waktu berlalu, waktu di menara, 420 tahun telah berlalu. Tan Yun yang tidak bergerak seperti patung batu, tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya menyentuh penghalang alam Dewa Surgawi. Dia melepaskan kesadaran ilahinya, menutupi seluruh menara Ling Qiao, dan menemukan bahwa hanya Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao, dan Wei Kuan yang tersisa di menara, memancarkan aura Dewa Bumi kelas 9. Jelas, keenam orang itu belum menyentuh penghalang para dewa. Tan Yun mengirim transmisi suara ke 6 orang, sehingga setelah 6 orang menyentuh penghalang Dewa Surgawi, mereka meninggalkan menara Ling Qiao, dan kemudian melewati malapetaka bersama. Kemudian, Tan Yun meninggalkan menara Ling Qiao dan muncul di aula utama di lantai pertama aula utama Wilderness God. Tan Yun melangkah keluar dari aula utama dan menemukan di hutan kuno, istrinya dan orang lain yang sedang bermain. Di luar waktu, dalam 12 tahun berikutnya, Ouyang Duantian dan 6 orang menyentuh penghalang para dewa dan meninggalkan menara Ling Qiao menemukan Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, selanjutnya, mari kita menyebar untuk melewati malapetaka. Setelah malapetaka berhasil dilewati, kita akan pergi ke kota ilahi Hongmeng. Adapun kera iblis pembunuh surgawi, singa naga emas, iblis, binatang suci liger, dan 8 raja Kle, pada awal 20 tahun yang lalu, dia berhasil melewati kesengsaraan dan dipromosikan menjadi binatang surgawi kelas 1. Dan mata emas Kunpeng Jinglu tidak hanya berhasil selamat dari bencana, tetapi sekarang telah memasuki binatang Dewa Suci kelas 2, dan kekuatan tantangan lompatan katak sebanding dengan Dewa Suci kelas 9. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari hutan kuno bersama-sama dan datang ke daerah di mana para dewa raksasa prasejarah dan alam liar dan para dewa buas dirampok. Di daerah ini, tanah runtuh, tanah longsor dan tanah retak, menunjukkan kengerian dua dewa raksasa ketika mereka melintasi bencana. Ketika Tan Yun dan yang lainnya merasakan penghalang alam dewa, tiba-tiba, di langit yang luas, awan gelap ditutupi dengan angin kencang, dan kesengsaraan guntur dengan atribut yang berbeda, panjangnya puluhan ribu kaki, melaju dan bergulir di lapisan dari awan gelap. Adegan itu menakutkan, sama menakutkannya dengan akhir dunia. Dalam 9 hari berikutnya, bencana besar dan dahsyat terus turun di antara awan gelap yang mengepul, menelan Tan Yun dan yang lainnya lagi dan lagi. Setelah 9 hari, awan gelap di langit dengan cepat memudar, angin berhenti melolong, memperlihatkan bulan dan bintang yang cerah. Cahaya bulan yang cerah menyelimuti langit dan bumi, dan memercik ke bumi yang hancur di bawah. Tan Yun yang dipermalukan dan yang lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Pada saat ini, wajah semua orang tidak menyakitkan, beberapa hanya bahagia. Karena semua orang berhasil melintasi perampokan tanpa bahaya. Tan Yun duduk bersila, dan 9 dewa bumi Hongmeng di kolam roh yang tampak persis seperti dia mulai bergabung menjadi satu, dan secara bertahap mengembun menjadi dewa surga Hongmeng. Itu berarti Tan Yun telah dipromosikan menjadi dewa surga kelas 1 saat ini. Saat dia dipromosikan menjadi dewa surgawi kelas 1, Tan Yun merasakan kemampuan yang kuat, yang mengalir ke jiwa Hongmeng di dalam pikirannya dari surga dan bumi. Segera setelah itu, jiwa surgawi tanah Hongmeng bermutasi dan menjadi lebih kuat, sehingga berkembang menjadi jiwa surgawi surga Hongmeng. Bas, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, rambutnya beterbangan, dan seberkas kesadaran ilahi naik ke langit. Pada akhirnya, kesadaran meluas hingga 610 miliar sen sebelum berhenti. Anda harus tahu bahwa Dewa Surgawi tingkat 9 biasa memiliki kesadaran ilahi yang dapat mencakup 500 miliar makhluk abadi. Dewa Suci kelas 1 mencakup radius 550 miliar li surgawi, dan Dewa Suci kelas 2 menyelubungi radius 600 miliar li surgawi. Dan hanya Tan Yun, Dewa Surgawi kelas 1, jiwa dewanya sedikit lebih kuat dari Dewa Suci kelas 2. Tan Yun menarik kembali indranya dengan senyum di wajahnya, dan mata bintangnya mengungkapkan kegembiraan. Dihadapkan dengan Dewa Suci kelas 2 biasa, saya dapat dengan mudah membunuh sebanyak yang saya bisa, jika saya melakukan yang terbaik,
kekuatannya akan sebanding dengan Dewa Suci kelas 4, ucap Tan Yun. Ketika roh surgawi pertama dipadatkan di kolam Tan Yun dan jiwa surgawi berasal dari pikirannya, Sen Subing dan yang lainnya juga memadatkan janin surgawi pertama dan menurunkan jiwa surgawi. Setelah itu, orang-orang yang terluka terbang ke Tan Yun. Tan Yun mengorbankan Meara Lingqiao dan masuk bersama yang lain untuk memulihkan luka-lukanya. Dalam beberapa napas, Tan Yun dan yang lainnya berjalan keluar dari Menara Lingqiao dalam keadaan utuh. Pada saat ini, di pinggiran area transendensi kesengsaraan, lebih dari 400.000 dewa raksasa liar dan lebih dari 300.000 dewa raksasa liar, di bawah kepemimpinan dua patriark, memandang Tan Yun dan yang lainnya, dan berlutut dengan satu lutut, mengepalkan tangan kanan mereka ke dada kiri, berteriak. Selamat kepada Tuan untuk menjadi Dewa Surgawi. Selamat kepada Tuan Hong Huang untuk menjadi Dewa Surgawi. Tuan di mulut dua dewa raksasa secara alami adalah Tan Yun. Dan Lord of the Great Desolate Gods di mulut Great Desolate Gods adalah kecantikan berambut putih Nangong Yukin. Wosh! Tan Yun naik ke udara dari bumi yang retak, tergantung di langit berbintang yang luas, melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi dua dewa raksasa, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Hari ini aku akan meninggalkan tanah rahasia dan pergi ke Hongmeng Divine Kota untuk bergabung dengan tentara. Aku akan kembali suatu hari nanti. Sebelum aku kembali, kamu harus berlatih keras, dan ikuti aku untuk menaklukkan surga di masa depan, ucap Tan Yun. Kedua dewa raksasa itu berkata serempak, dengan suara nyaring, bawahan ingat ajaran Tuan, ucap para raksasa. Setelah itu, Tan Yun melihat ke bawah ke-12 binatang seperti kera iblis pembantai surga dan berkata, mulai sekarang, Anda akan memasuki Menara Lingqiao untuk memperbaiki mata air ilahi surgawi, dan mundur saja untuk meningkatkan kekuatanmu. Ketika aku membutuhkanmu di masa depan, aku akan memanggilmu, ucap Tan Yun. 12 binatang itu menerima pesanannya, ia berubah menjadi 12 cahaya dan dibor ke Menara Lingqiao. Ketika Tan Yun memberi isyarat, Menara Lingqiao naik ke udara dan masuk ke telinga Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memandang Sen Subing dan berkata, saya pergi hari ini dan saya tidak tahu kapan saya akan melihat Yusu kembali, ucap Tan Yun. Baiklah, ayo pergi, Sen Subing berkata dengan lembut, kita akan menunggumu di sini, ucap Subing. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi, di depan monumen Dewa Zhenyuan. Di dalam monumen Dewa Zhenyuan, Dongfang Yusu, mengenakan gaun kuning pucat panjang, berbaring diam di dalam, mengabaikan perubahan di langit dan segalanya. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang, seperti kecantikan tidur, kecantikan wajahnya, seolah-olah dia bisa membalikkan semua makhluk hidup. Tan Yun menatap Dongfang Yusu dengan penuh kasih sayang, mengulurkan tangannya dan membelai prasasti itu, dan berkata dengan lembut, Yusu, akulah Tuan. Aku akan pergi ke kota ilahi Hongmeng untuk bergabung dengan tentara. Hanya setelah bergabung dengan tentara, status saya telah meningkat selangkah demi selangkah, saya dapat memegang kekuasaan dan mendapatkan berita tentang para elf sesegera mungkin. Hanya jika status saya cukup tinggi di militer, saya bisa mendapatkan penghargaan Lingxia Tianzun, jadi aku bisa mendekatinya dan menemukan batu dewa pembentuk jiwa. Kamu akan dibangkitkan hanya jika kamu memiliki batu dewa yang mereformasi jiwa dan teknik penyembuhan elf yang hebat. Kamu tunggu di sini dengan patuh untuk Tuan, Tuan pasti akan menyelamatkanmu, aku pasti akan melakukannya, ucap Tan Yun. Tan Yun dengan penuh kasih sayang saat dia berbalik dan hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan penglihatan tepinya sepertinya menangkap sesuatu. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, hanya untuk melihat Dongfang Yusu di monumen Dewa Zhenyuan. Air mata menembus belenggu kelopak mata, dan menyelinap ke wajah yang menakjubkan dengan gaya yang aneh. Tan Yun tampak bersemangat dan terus meneriakkan nama Yusu. Namun, tubuh Dongfang Yusu tetap tidak bergerak kecuali perlahan-lahan menangis. Tan Yun tahu bahwa dia bisa mendengar suaranya, tapi dia terlalu lemah. Cukup lemah untuk membuka mata dan melihat diri sendiri. Karena Yusu lemah pada intinya, cukup lemah untuk tidak dapat mengirimkan suara ke dirinya sendiri, bahkan hanya beberapa kata. Tan Yun berkata dengan lembut, Yusu, tunggu aku di sini dengan tenang, aku akan melakukan yang terbaik untuk bersinar di tentara, mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, dan kemudian kembali untuk menyelamatkanmu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan setelah menikmati 3 napas Dongfang Yusu, dia berbalik dan berubah menjadi sinar ungu dan pergi. Setelah Tan Yun,
Su Bing dan yang lainnya bertemu, mereka meninggalkan tanah rahasia bersama semua orang dan muncul di pegunungan di kedalaman jurang Dewa Ganas. Tan Yun memandang semua orang dan tersenyum sedikit, ketika kita pertama kali datang ke alam Dewa Hongmeng, kekuatan kita rendah, saya membawa Anda dari kota Dewa Hongmeng dan terbang selama 10 tahun sebelum tiba di pintu masuk jurang para dewa yang ganas. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat mencapai kota ilahi Hongmeng dalam waktu 2 tahun. Ada banyak waktu, kita bisa pergi ke sana sambil bepergian, ucap Tan Yun. Mendengar ini, semua orang mengangguk sambil tersenyum. Sue Zian menjulurkan lidahnya, melangkah maju tanpa ragu-ragu, meraih lengan Tan Yun, dan berkata dengan genit, "Kakak ipar, saya sudah lama tidak makan barbeque Anda, dalam perjalanan ke kota ilahi Hongmeng, kamu harus melakukannya dengan baik," ucap Sue Zian. Barbeque? Ouyang Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zian, Tan Yun masih bisa memanggang, ucap Ouyang Qianqian. Sue Zian tertawa dan berkata, "Saudari Qianqian, kamu tidak tahu, barbeque kakak ipar adalah yang teratas, sangat lezat," ucap Sue Zian. "Benarkah?" Ouyang Qianqian tersenyum, "Aku hanya ingin memakannya setelah mendengar apa yang kamu katakan," ucap Ouyang Qianqian. Dalam 2,5 tahun berikutnya, semua orang tiba setelah bepergian sepanjang waktu, di jalan di luar kota ilahi Hongmeng. Selama periode ini, Ouyang Qianqian, Zhen Ji dan Fang Ziqing melihat keterampilan barbeque Tan Yun yang luar biasa dan memakan ratusan barbeque Tan Yun. 3 gadis dan yang lainnya cukup senang. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya yang berhenti di luar kota ilahi Hongmeng hanyalah setitik debu dibandingkan dengan jutaan gerbang kota setinggi kaki. Pada saat ini, Jinglu telah memasuki menara Lingqiao Tan Yun. Tan Yun menatap gerbang kota dengan tatapan tegas, dan berkata diam-diam, "Kota ini dibangun olehku di masa lalu, dan itu akan menjadi milikku lagi cepat atau lambat. Lingxia Tianzun, kamu tidak patuh, tidak peduli apa, aku akan melakukannya, tidak pernah membayangkan bahwa saya tidak hanya tidak mati, tetapi saya masih di sini sekarang, Tunggu aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Status, kekuatan militer, kota ilahi Hongmeng, dan istana ilahi Hongmeng adalah milikku, semua milikku," ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun dan yang lainnya berjalan menuruni gerbang kota selangkah demi selangkah. Pada saat ini, gerbang kota dijaga ketat seperti ketika Tan Yun pertama kali datang ke alam Dewa Hongmeng lebih dari 400 tahun yang lalu. Di kedua sisi gerbang kota terdapat puluhan ribu raksasa kura-kura manusia. Setiap raksasa setinggi 1000 kaki, dengan kepala manusia, tubuh kura-kura, dan kaki manusia, mereka seperti menara besi, berdiri di bawah kota gerbang, tidak bergerak dan cukup spektakuler. Di masa lalu, Tan Yun tidak dapat melihat kekuatan kura-kura manusia raksasa ini, tetapi sekarang dia dapat melihat sekilas bahwa puluhan ribu tentara kura-kura manusia raksasa ini semuanya adalah dewa surgawi kelas 9. Pemimpin para dewa, Tan Yun masih belum bisa melihat kekuatannya. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia setidaknya adalah dewa suci hebat kelas 2. Bang! Saat tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, Jenderal Dewa mengambil langkah dan menatap Tan Yun dan yang lainnya. Dengan suara teredam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa yang datang?" ucap Jenderal Dewa itu. Tan Yun mengepalkan tangannya dan memandang Jenderal Dewa, pria kecil Jing Yun, pimpin istri dan keluarga, dan datang untuk bergabung dengan tentara, ucap Tan Yun. Pada saat ini, lusinan Dewa Surgawi kelas 1 terbang dari langit, menghadap Dewa Jenderal, menunjukkan bahwa mereka dan yang lainnya juga datang untuk bergabung dengan tentara. "Iya," setelah Jenderal Dewa menjawab, dia menoleh untuk menghadapi seorang prajurit sihir, dan memerintahkan, "Kirim mereka ke kamp militer dan serahkan kepada Mayor Jenderal Niu," ucap Jenderal Dewa. "Baik Jenderal Dewa." Setelah itu, dia menatap Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, "Kalian, ikut aku," ucap kura-kura. Kamp pesawat militer terletak di wilayah utara kota ilahi Hongmeng, seluas 3 juta sen, dan itu adalah tempat untuk merekrut tentara baru. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti prajurit sihir raksasa kura-kura, dan setelah terbang selama 4 jam, mereka tidak tiba di kamp pesawat militer sampai malam tiba. Dalam perjalanan, Tan Yun sangat tidak senang bahwa di antara lusinan Dewa Surgawi kelas 1 yang bersama mereka, ada seorang pria muda berjubah putih yang tampak sopan dan memandang wanita di sekitarnya dari waktu ke waktu. Jika tempat ini bukan di Hongmeng Divine City, Tan Yun akan mengalahkan orang itu di semua tempat.
Di kamp pesawat militer, ada tenda militer dengan ketinggian puluhan ribu kaki. Di sebelah timur tenda militer, ada aula yang megah. Setelah membawa Tan Yun dan yang lainnya keluar aula, prajurit Dewa Penyu Manusia berkata dengan sungguh-sungguh, Mayor Jenderal Niu akan bertanggung jawab di dalam untuk menjelaskan urusan militer kepadamu. Masuklah, ucap Dewa Kura-Kuram. Setelah Tan Yun dan yang lainnya menerima perintah, mereka melangkah masuk ke dalam aula. Setelah memasuki aula, yang menarik perhatian Tan Yun adalah seorang pria parubaya kekar dengan janggut berbaju perang. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa pria parubaya yang kuat bukanlah ras manusia, tetapi ras Dewa Banteng, dan dia masih binatang Dewa Suci kelas 9. Pria parubaya yang kuat itu memandang Tan Yun dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bangun untuk Mayor Jenderal ini, ucap Mayor Jenderal. Tan Yun dan yang lainnya dengan cepat berdiri. Pria parubaya dan kuat itu memandang Tan Yun dan berkata, Mayor Jenderal ini bernama Niu Dingtian, dan aku adalah Mayor Jenderal yang bertugas mengatur masuknya Anda ke dalam tentara. Mayor Jenderal ini tidak suka omong kosong, jadi, selanjutnya, saya hanya akan memberitahu Anda tentang urusan militer. Anda harus mengingatnya, menyela Mayor Jenderal tidak akan berbelas kasih, apakah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap Niu Dingtian. Tan Yun berkata dengan hormat, dengarkan dengan jelas, ucap Tan Yun dan yang lainnya. Niu Dingtian berkata dengan suara teredam, pertama-tama, tujuan akhir dari wajib militer kita adalah untuk melindungi tanah air kita dari serangan iblis luar angkasa. Oleh karena itu, setelah Anda bergabung dengan tentara, Anda akan mendapatkan latihan dari tangan Lord Ling Xia Tianzun. Latihan ini mencakup semua, dengan semua jenis latihan atribut, dan Anda bisa mendapatkannya secara gratis tanpa membayar kekayaan Anda. Tentu saja latihan ini jauh lebih kuat daripada latihan yang Anda latih. Jadi ini adalah hal besar pertama setelah Anda bergabung dengan tentara. Hal besar kedua adalah Anda akan mendapatkan 1000 pil surgawi berkualitas tinggi setiap itu benar. Anda mendengarnya dengan benar, itu 1000 keping. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Anda berkultivasi dan meningkatkan kekuatan Anda dengan sepenuh hati setelah Anda meninggalkan medan perang. Tentu saja, ada pil obat lain seperti senyu untuk pulihkan lukamu, semuanya gratis, ucap Niu Dingtian. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun masih tenang, tetapi senyum muncul di wajah Sen Subing dan yang lainnya. Niu Dingtian berdeham dan berkata lagi, di alam Dewa Hongmeng kami, ada ratusan tentara, dan komandan setiap pasukan adalah Raja Dewa. Setelah bergabung dengan tentara, Anda akan meningkatkan pangkat militer Anda saat kekuatan Anda meningkat. Jajaran tentara dibagi menjadi prajurit Dewa, Jenderal Dewa Kecil, Wakil Jenderal Dewa, Jenderal Dewa, Jenderal Dewa Besar, Wakil Komandan, Komandan, dan Pemimpin Besar. Para dewa adalah tentara, Dewa Suci adalah Dewa Kecil, dan Dewa Suci Agung adalah Wakil Dewa, Jenderal dan Raja Dewa Suci dapat dipromosikan menjadi Jenderal Dewa. Raja Agung Dewa adalah Jenderal Besar. Setelah dipromosikan menjadi Raja Agung Dewa, dalam keadaan normal, Raja Agung Dewa peringkat pertama hingga ketiga akan dikanonisasi oleh Ling Xia Tianzun sebagai Wakil Komandan. Raja Agung Dewa tingkat keempat hingga keenam adalah komandannya. Raja Agung Dewa tingkat ketujuh hingga kesembilan adalah komandan besar. Selain itu, para prajurit dewa, para jenderal dewa kecil, wakil jenderal dewa, jenderal dewa, jenderal dewa agung, wakil komandan, dan komandan, sisi kiri dada baju besi panglima besar akan diukir dengan bintang dengan jumlah yang bervariasi. Senjata ajaib bintang 1 berarti senjata ajaib bintang 1. Dan 9 bintang adalah senjata ajaib bintang 9. Misalnya, Anda akan menjadi senjata ajaib bintang 1. Ketika Anda bergabung dengan tentara, sebagai ranah Anda meningkat, Anda menjadi senjata ajaib bintang 9. Setelah prajurit dewa kelas 2, sumber daya budidaya yang Anda dapatkan juga akan meningkat sebesar 10%. Singkatnya, semakin tinggi pangkat militer, semakin banyak sumber daya budidaya, dan rasa hormat para dewa dari semua ras. Adapun pembagian jasa militer, itu ditentukan oleh setiap komandan besar memiliki peraturan yang berbeda untuk eksploitasi militer yang ditunjuk, jadi saya tidak akan mengatakannya di sini, dan Anda akan mempelajarinya perlahan-lahan, setelah Anda bergabung dengan tentara. Akhirnya, di alam Dewa Hongmeng kami, ada 3 peraturan militer utama, Anda harus selalu melacaknya. Ingat, aturan pertama, mereka yang tidak mematuhi Lord Ling Xia Tianzun akan dihukum oleh 9 klan. Aturan kedua,
Mereka yang tidak mematuhi perintah atasan akan dieksekusi. Aturan ketiga, bunuh satu sama lain, dan mereka yang bertarung secara pribadi akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda berada di tentara, jika Anda memiliki konflik dengan orang lain, jika Anda berada pada titik yang tak terbendung, Anda dapat menggunakan cara tentara dewa kami untuk naik ke platform God of War untuk bertarung sampai mati, ucap Niu Dingtian. Setelah mengatakan ini, Niu Dingtian melihat pada Tan Yun dan yang lainnya dengan ekspresi agung. Sekarang Anda dapat berbicara sekarang, dan Anda dapat bertanya jika ada sesuatu yang tidak jelas, ucap Niu Dingtian. Tan Yun melipat tinjunya dan berkata, jika seseorang dengan sengaja menimbulkan masalah di kamp militer, apa yang harus saya lakukan? Dan juga, di kamp militer jika seseorang ingin membunuh, apa yang harus saya lakukan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Niu Dingtian memandang Tan Yun dengan setuju. Anak muda, ini pertanyaan yang bagus. Bawahan komandan, jika seseorang dengan sengaja menimbulkan masalah, maka persetan. Jika seseorang ingin membunuhmu, bunuh saja. Setelah itu, kamu dapat menggunakan gambar ingatan tentang apa yang terjadi dan menunjukkannya kepada atasanmu, ucap Niu Dingtian. Setelah mendengar ini, Tan Yun sangat senang. Aku mengerti, ucap Tan Yun membungkuk. Iya, Niu Dingtian mengangguk, memandang semua orang dan berkata, katakan padaku, apakah kamu memiliki seorang jenderal yang ingin kamu ikuti? Jika ada, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu ke sana. Jika tidak, aku akan mengaturnya sendiri, ucap Niu Dingtian. Pada saat ini, pemuda berpakaian rapi dengan jubah putih di samping Tan Yun membungkuk dan berkata, bawahan, Cutian, adalah orang dari Jenderal Besar Bai Feng, ucap Cutian. Mendengar ini, Niu Dingtian tercengang, kamu apa hubungannya dengan Jenderal Besar Bai Feng, ucap Niu Dingtian. Pemuda berjubah putih itu berkata, Paman Xiaoren melayani di rumah jenderal, setelah pamanku memintaku untuk bergabung dengan tentara, dia akan melayani sebagai bawahan agung Jenderal Bai Feng, ucap Cutian. Baiklah, aku mengerti, ucap Niu Dingtian. Ketika Niu Dingtian berbicara, mata pemuda berjubah putih itu melunak. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, bawahan dan istri serta teman-temannya juga orang-orang dari Jenderal Besar Bai Feng, ucap Tan Yun. Hahaha, begitu juga, ucap Niu Dingtian tertawa. Ya, Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya berkata dengan hormat. Pada saat ini, Cutian memandang Namong Yukin dan para wanita lainnya, menelan ludahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, hehe, ternyata gadis-gadis kecil ini pergi ke kamp militer yang sama denganku. Yah, itu benar-benar hebat, ucap Cutian di dalam hatinya. Tan Yun melihat perubahan di mata Cutian, dan mencibir di dalam hatinya. Niu Dingtian memandang Tan Yun dan berkata dengan santai, apa hubungan antara kamu dan Jenderal Bai Feng, ucap Niu Dingtian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.